Puji nama Tuhan, kita sudah sampai di bulan yang baru. Saya yakin adalah bulan anugerah, bulan kemenangan, bulan yang lebih baik dibandingkan dengan bulan yang sebelumnya. Satu sukacita di hari terakhir saya gumulkan, yaitu adalah berkat maksimal. Apa itu maksimal? Sebanyak-banyaknya atau terbanyak. Apa itu maksimal? Setinggi-tingginya atau tertinggi. Apa arti daripada maksimal selain banyak, selain tinggi, yaitu adalah sebesar-besarnya atau terbesar. Dan saudaraku, saya begitu yakin Tuhan akan arahkan kita. Justru di masa pandemi ini Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang tidak percaya dengan orang percaya. Dan saya yakin bahwa apa yang kita akan pelajari hari ini akan mengarahkan kita kepada apa yang Tuhan inginkan. Maaf, Tuhan tidak akan merealisasikan apa yang Anda inginkan. Tapi Tuhan merealisasikan apa yang Dia inginkan kepada Anda. Apa yang Dia rencanakan kepada Anda. Apa yang Dia impikan kepada Anda. Saudaraku, lupakan, Dia tidak harus, tidak wajib untuk merealisasikan yang Anda harapkan. Tetapi yang Dia realisasikan adalah apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Tertinggi, terbanyak, dan terbesar. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa besar. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari yang luar biasa, hari yang diberkati, bulan yang penuh dengan pengharapan. Kami mau belajar mengenai berkat maksimal. Kami siap, sama-sama yang siap, kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya akan langsung kepada sebuah quotation, yang mana kalau Anda jemaat di mana saya sering kali berkhotbah di tempat Anda, karena saya berkhotbah hampir di mana-mana. Saudaraku, 15 tahun yang lalu saya selalu berkhotbah mengenai kingdom series. Saya berbicara soal kingdom mindset, kingdom culture, kingdom, berbagai macam seri kingdom, ada puluhan. Dan saya selalu melihat yang namanya firman Tuhan selalu dari sisi kerajaan Allah. Karena yang saya suka dari kerajaan adalah Allah adalah seperti seumpama mutiara yang terpendam. Saya seringkali kalau melihat firman, apa yang terpendam di dalamnya, apa yang sampai yang tidak terlihat, yang tidak terbaca, itu yang sering saya gumulkan bersama dengan Roh Kudus. Dan sekian puluh tahun Tuhan bukakan rahasia-rahasia kerajaan sorga. Nah, kerajaan sorga seringkali saya katakan sepanjang 15 tahun, Kingdom of God is spiritual but naturally. And also spiritually but natural. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kerajaan sorga? Kerajaan sorga memiliki sifat, memiliki karakter, yaitu rohani tetapi natural. Sangat rohani, tapi di dalamnya tetap ada sisi natural. Tetapi yang namanya kerajaan Allah juga yang sedemikian natural, tapi di dalamnya tetap ada nilai rohani. Ini penting. Nah, inilah Anda dan saya sebagai anak-anak kerajaan sorga. Karena Yesus 2000 tahun yang lalu tidak datang untuk mendirikan denominasi. Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk mendirikan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah menyediakan satu berkat yang sangat maksimal. Kenapa? Karena ada perpaduan antara yang natural dengan yang rohani. Dipadukan sedemikian rupa. Disatukan, digabungkan sedemikian rupa. Untuk menjadi potensi yang dalam kehidupan Anda bukan hanya potensi yang natural semata, tapi ada potensi yang datang dari atas yang sedemikian hebatnya, dianugerahkan dalam kehidupan kita. Dan juga bukan hanya sekedar yang perkara rohani-rohani saja, tapi juga Tuhan lengkapkan dengan perkara-perkara yang natural.
perkara-perkara teknologi, pengetahuan, ilmu, kebisaan, kesanggupan, keahlian, itu disatukan, maka Tuhan menginginkan satu desain, yaitu Anda dan saya lengkap. Dan biarlah ambil live chatnya, semua jemaat Tuhan dengan sukacita, tuliskan apa yang Tuhan ingini dalam hidup saya, komplit antara yang natural dengan yang ilahi. Itu penting. Yuk ketik. Yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan desain, komplit. Yaitu gabungan antara yang natural dengan yang sorgawi. Karena di hari terakhir, di banyak pembicaraan dengan banyak hamba Tuhan, dengan teman-teman, bahkan dengan keluarga, muncul satu kata, yaitu adalah hybrid. Mungkin ada di antara Anda mengenal ada mobil hibrida, hybrid motorcycle. Apa sih hybrid motorcycle itu? Hybrid motorcycle atau mobil yang bersifat hibrida, itu menggabungkan kekuatan mesin motor dan juga mesin yang konvensional. Bahkan ada mobil hibrida, itu adalah penyatuan atau penggabungan dari motor listrik dan juga mesin. Ketika dia berjalan dalam keadaan yang tidak terlalu berkecepatan tinggi, menggunakan motor listrik. Jadi nggak pakai bensin. Tapi ketika dalam keadaan cepat, dalam keadaan menanjak, itu menggunakan mesin. Saudaraku, itulah hibrida. Dan saya begitu yakin bahwa hybrid itu adalah kerajaan sorga. Antara natural dengan yang ilahi disatukan. Antara motor listrik dengan mesin disatukan menjadi kekuatan untuk sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena hybrid itu sendiri artinya adalah peranakan. Nah, istri saya itu jelas peranakan. Ayahnya Jerman campur Chinese, ibunya Belanda, Prancis campur Portugis. Itu jelas-jelas hybrid produk. Istri saya, Elsa Imelda. Saya juga hybrid, tetapi tidak sehebat istri saya, tapi campuran Ciwidey dengan Tasikmalaya, begitu. Peranakan menjadi satu. Hybrid juga artinya adalah campuran, mix. Hybrid artinya juga adalah pencangkokan. Itu arti daripada hybrid. Hybrid juga artinya adalah penyatuan. Itu arti daripada hybrid. Dua komponen menjadi satu, itu hybrid. Dua kekuatan, dua resources, itu adalah hybrid. Dan saya begitu yakin gereja ke depan, bahkan anak-anak Tuhan yang akan menerima berkat maksimal adalah yang siap bahwa kita disatukan dengan perkara-perkara ilahi yang natural ini. Kita yang fisik ini disatukan dengan perkara-perkara sorgawi, maka apa yang Tuhan inginkan, yang terbanyak, yang terhebat, yang tertinggi, Anda dan saya alami. Saya dapati ada pada satu kehidupan yang luar biasa, yang menurut saya dia menerima perkara-perkara yang hebat, yaitu seseorang yang saya kagumi, yang juga Anda kagumi. Sahabat kita semua, teman kita semua, keluarga kita semua, yaitu adalah Rasul Paulus. Yuk kita lihat Kisah Rasul 18. Kisah Rasul 18, kita lihat. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus dia berjumpa seorang Yahudi bernama Aquila. Aquila artinya adalah burung raja wali. Yang berasal dari Pontus, ia baru datang dari Italia dengan Priscilla. Priscilla itu adalah nama Yunani. Dan ternyata saya selidiki beberapa komentari, Priscilla berasal dari keluarga bangsawan, bukan orang Yahudi. Perhatikan ayat di bawahnya. Istrinya Kaisar Claudius
telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka. Beberapa hari yang lalu saya menonton film di Netflix, judulnya The Apostle of Christ, menceritakan mengenai Rasul Kristus, tepatnya yaitu adalah Paulus. Di hari-hari terakhir, menurut film itu, Paulus ada di Roma, di penjara. Dan film itu berakhir sampai dengan Paulus dipenggal di hadapan Lukas, sahabatnya. Di mana kisah para rasul ini pun ditulis oleh Lukas yang menggambarkan kehidupan Petrus dan Paulus. Dan ketika itu kehidupan orang-orang percaya di Roma sangat mengerikan. Itu menjadi barang hidup yang diadukan dengan singa. Yang sedemikian rupa tidak diberi makan sekian hari. Maka itu menjadi hiburan bagi orang-orang Roma. Itu menjadi hiburan bagi kekaisaran Roma. Yang menjadi orang hidup dan diadukan dengan singa itu adalah orang-orang Kristen yang mempertahankan imannya ketika itu. Saudaraku, yang juga digambarkan di film itu, bahwa orang-orang percaya ketika itu dalam keadaan ketakutan, keadaan tersingkir, terisolasi sedemikian rupa. Mereka hidup bersembunyi. Kenapa? Karena mereka bukan hanya akan dipamerkan ketika Kaisar Roma membutuhkan hiburan, tetapi juga menjadi penerang lilin hidup, di mana orang percaya dibakar hidup-hidup menjadi penerang kota. Nah, itulah yang digambarkan oleh Lukas ketika itu. Dan ternyata orang yang diisolasi, yang terhimpit, yang ketakutan, mereka tinggal di rumah Aquila dan Priscilla. Ini soal cerita film. Tetapi kalau kita tarik lagi ke Kisah 18, inilah perjumpaan pertama persahabatan mereka. Karena di kitab Roma dengan jelas berkata, Paulus berkata berikan salam. Kepada jemaat Korintus, Paulus berkata berikan salam kepada Aquila dan Priscilla. Bahkan ketika dia memberikan surat kepada Timotius, 2 Timotius tepatnya, saudaraku Paulus mencatat bahwa berikan salam kepada Aquila dan Priscilla. Saudaraku, menurut saya, walaupun ya benar tidak sepopuler Paulus, tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa mereka rekan sekerja daripada Rasul Paulus. Perhatikan, ini yang menarik perhatian saya. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, karena ada satu minat, ada satu konteks, saudaraku, mereka melakukan pekerjaan yang sama, persahabatan dimulai. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Kalau hari ini adalah developers. Kalau hari ini adalah property builders. Mungkin kalau Paulus ketika itu punya perusahaan namanya Paulus Land. Mungkin kalau Aquila dan Priscilla punya perusahaan namanya Aquila Land. Saudaraku, itulah pekerjaan mereka. Pada zaman itu adalah pembuat kemah. Kemah dibuat untuk serdadu, kemah dibuat untuk para pendatang. Tetapi kalau hari ini mereka adalah developer atau property builders. Tapi yang menarik perhatian saya, perhatikan. Mereka punya keahlian, mereka punya kesanggupan, mereka punya pekerjaan, tapi mereka mengalami berkat maksimal karena hybrid. Perhatikan ayat yang keempat. Dan setiap hari Sabat, perhatikan, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ini penting. Ini sangat penting. Dari hari Minggu sampai hari Jumat, mereka bersama-sama dengan keahliannya, dengan ekspertisnya. Ekspertis natural tentunya. Kebisaan fisik tentunya. Membuat tenda. Dan ternyata di hari Sabtu, mereka datang ke hari Sabat. Untuk apa? Yaitu adalah untuk mereka ada di rumah Tuhan.
mereka mengajar, mereka melayani, mereka mungkin kalau hari ini jadi usher kah, jadi kolektan kah, jadi diaken kah, jadi diakones kah, jadi pengkhotbah kah dalam bahasa gereja hari ini. Tetapi mereka menyatukan dua kekuatan ini menjadi satu, bukan lagi sebuah pemisahan, hybrid. Saudaraku, ini doa saya kepada semua jemaat Tuhan. Berkat maksimal adalah berkat yang memaksimalkan semua potensi yang ada dalam kehidupan kita. Mau potensi ilahi maupun potensi natural, itu disatukan dan dimaksimalkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya temukan anak-anak muda di hari terakhir 12 bulan. Ketika saya pelajari apa yang terjadi dengan anak-anak muda, ada beberapa orang berkata, wow Kang punya production yang segitu hebatnya. Kang volunteernya berapa, full timernya berapa, mereka itu orang-orang bayaran dari mana, Kang itu outsourcing atau bagaimana. Rata-rata pertanyaannya itu adalah profesional dari mana, outsourcing dari mana. Seringkali saya dengan bersuka cita berkata bahwa mereka lah anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa di rumah Tuhan. Tapi mereka punya potensi yang sedemikian rupa, yang mana tanpa batas, yang ternyata ketika dimunculkan untuk Tuhan, itu maksimalnya luar biasa. Saudaraku, maaf, mungkin Anda mengikuti ibadah ini nih di bawah saya, bukan nomor telepon untuk Anda hubungi, bukan nomor telepon untuk Anda dapatkan door prize, bukan. Tapi mungkin yang di bawah Anda tertulis yang adalah translate. Saudaraku, translate ini dibuat oleh seorang mahasiswi, dan dia adalah dari fakultas Mandarin. Tapi ketika saya tanya, namanya Sasa, kamu tuh fakultas Inggris? Bukan. Kamu tuh fakultas pernah sekolah di luar negeri? Enggak pernah. Kamu pernah ke luar negeri? Tidak pernah. Lah kamu tuh fakultasnya apa? Mandarin. Tetapi selaku sekian bulan, Anda diberkati oleh sebuah pelayanan dari seorang anak yang mana, saudaraku, yang ditulis yang di bawah ini translate-nya, dari anak yang memunculkan potensi maksimal. Saya yakin Tuhan pasti perhitungkan. Saya begitu yakin Tuhan pasti itu perhitungkan. Dan gereja hanyalah membuat fasilitator. Saya selalu berkata kepada semua teman-teman volunteers, saya tidak pernah menakut-nakuti Anda. Berikan sesuatu untuk Tuhan, saya tidak pernah. Berikan sesuatu untuk gereja, tidak pernah. Tapi yang saya selalu katakan, saya tahu kalian punya potensi. Gereja hanya memberikan fasilitas agar potensi Anda itu maksimal dipakai Tuhan luar biasa. Karena berkat maksimal adalah memaksimalkan potensi. Bahkan saudaraku, saya nggak tahu, ketika praise and worship barusan, saudaraku, ada 5 kamera. Ada 5 kamera yang Anda nikmati sepanjang praise and worship. Kalau khotbah hanya 3 kamera. Kalau praise and worship itu 5 kamera. Salah satu kamera dipegang oleh orang yang sama, yaitu Sasa. Yaitu adalah Sasa. Saudaraku, potensi begitu hebatnya keluar. Di gereja ini bukan untuk menakuti bahwa pakai untuk Tuhan. Nanti kalau nggak dipakai dikutuk Tuhan. Enggak, saya nggak pernah ngomong begitu. Tapi begitu banyak yang mana gereja hanya memberikan fasilitas untuk mereka bersama memaksimalkan, dan mereka punya sukacita yang luar biasa. Yang saya tahu persis, sukacitanya tidak bisa dibeli daripada dunia ini. Tapi saya suka sayangkan ada banyak orang juga, Kang saya mau melayani kalau sempat. Jadi mau melayani dengan syarat-syarat tertentu. Padahal kasih Tuhan tanpa syarat untuk Anda. Anugerah Tuhan tanpa syarat untuk Anda. Anda datang kepada kami membutuhkan Anda. Ini gereja akan bergerak luar biasa tanpa batas. Dan itulah berkat yang paling maksimal di dalam kehidupan kita. Ketika yang ilahi dan yang natural digabungkan, hybrid. Kita lihat dari ayat dari Petrus. Kita lihat
Apa yang dikatakan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saya agak tercengang dengan ayat ini. Ketika saya pelajari khotbah ini, paradigma saya mendadak berubah. Dan Tuhan ubahkan oleh karena pengurapannya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu di sini adalah satu, bukan dua orang. Kalau lebih dari satu orang pasti bukan kamu. Kalau nggak pakai kita, nggak pakai kami. Tapi kamilah, tapi kitalah. Tapi ayatnya perhatikan, satu, kamu, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Yang saudaraku, yang saya tersentak adalah imamat yang rajani. Karena saya sering kali mendengar seminar-seminar bahwa imam dan raja itu dua orang yang berbeda. Imam dan raja itu adalah fungsi yang terpisah. Jadi saya sering kali gereja yang maksimal adalah ketika para imam, para pendoa, para hamba Tuhan, para gembala sidang bersatu dengan yang kedua adalah para profesional, para pengusaha, para entrepreneurship, para businessman. Dan ketika mereka satu, itulah kerajaan Allah akan dibangun. Saudara, maaf, saya harus koreksi. Ternyata satu orang hybrid. Satu orang yang sama, dua yang fungsi. Dicampurkan, disatukan. Kalau saya gembala sidang, bagaimanapun juga, saya tetap harus memaksimalkan potensi-potensi natural yang ada di sekeliling saya. Baru gereja ini berhasil. Saya pun harus tetap belajar. 12 bulan yang lalu saya nggak tahu encoder itu apa. 12 bulan yang lalu saya nggak tahu lensa itu apa. 12 bulan yang lalu saya nggak tahu switcher itu apa. 12 bulan yang lalu saya nggak ngerti itu yang namanya mixer itu apa. Yang saya tahu doa, yang saya tahu firman, yang saya tahu penyembahan, yang saya tahu jemaat harus ikut komsel. Tapi sekarang oleh karena pandemi dibukakan, dan saya tahu persis banyak orang yang dibukakan hari ini. Bahwa bukan hanya dua orang yang disatukan, tapi dua fungsi menjadi satu. Karena kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudaraku, betapa hebatnya kalau Anda di hari Senin sampai hari Jumat, Anda di kantor kah, Anda di kampus kah, Anda di workplace kah, sebagai profesional kah, mau work from home atau work from office, enggak ada bedanya. Tapi kita berfungsi. Ya benar ada pengurangan pekerjaan, ya benar ada kehilangan pekerjaan. Tapi saya tahu persis, kalau ada yang satu ditutup, berarti ada yang dibuka Tuhan yang baru. Itu prinsip. Kalau Anda ditolak dari satu pintu, pasti ada pintu baru yang Tuhan bukakan untuk Anda. Ya, yuk sama-sama kita ketik. Di live chat Anda ketik, imani kalau ada satu pintu yang tertutup, maka ada satu pintu lain yang Tuhan bukakan. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa imamat yang rajani. Kenapa? Karena Alkitab tidak mengenal pemisahan antara yang rohani dengan yang natural. Alkitab tidak pernah mengenal yang namanya dikotomi. Ini penting. Karena sesungguhnya Yusuf itu jelas bukan imam. Yusuf adalah profesional. Yusuf adalah orang nomor 2 daripada Fir'aun. Yusuf ada di pemerintahan. Yusuf itu ada wakil presiden kalau hari ini. Saudaraku, itu jelas-jelas sekuler. Itu bukan jabatan imam. Itu bukan jabatan rohani. Tapi dia naturally tetapi spiritual. Jelas, tidak ada pemisahan. Demikian juga Paulus. Paulus dengan jelas Alkitab berkata dari hari Minggu sampai hari Jumat, dia sebagai property builders. Tapi di hari Sabtu dia mendedikasikan hidupnya. Dan saya tahu persis itulah yang akan menerima berkat maksimal. Karena yang Tuhan inginkan bukan yang minimal, tetapi yang maksimal. Karena Tuhan tidak pernah bedakan yang namanya mana ini yang rohani, ini yang natural. Karena saya sering kali dengar itu gereja, kenapa sih udah kayak perusahaan? Menurut saya itu yang benar.
Itu yang benar. Karena harus ditata kelola yang benar, tata kelola yang profesional. Orang yang profesional saja bisa menghasilkan jutaan US dollar. Untuk Tuhan kenapa nggak lebih hebat? Untuk Kristus kenapa nggak lebih dahsyat? Kita diberkati bukan untuk diri kita, tapi untuk menjadi berkat bagi kota, jadi berkat bagi bangsa. Itu perusahaan duniawi, itu gereja duniawi banget sih. Nggak boleh dong. Kalau pemain musik di gereja nggak boleh main musik di tempat lain. Tapi setelah pandemi apa yang terjadi? Gereja tutup. Malah disuruh pada kerja. Pandemi menurut saya membukakan beberapa hal. Agar bagaimanapun juga ada yang namanya penyatuan potensi dalam kehidupan kita. Saudaraku, ada banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak lagi berkhotbah, yang sudah tidak lagi melayani. Saudara, mereka harus membuka peluang-peluang yang baru. Ya bagaimanapun, inilah momennya, inilah eranya. Dan menurut saya itu sah-sah saja. Tidak ada yang salah karena di hadapan Alkitab tidak ada perbedaan. Yang penting ketika dimanapun kita berada, apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu yang penting. Apa saja yang kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi selagi ada waktu, saudaraku, 7 hari yang Tuhan berikan itu adalah anugerah dan kita maksimalkan sedemikian rupa. Ketika tadi pagi akan tapping, saudaraku, ada WA masuk dari anak rohani yang sama-sama ex agama yang lama, sama-sama bukan Kristen. Dalam kesaksiannya ketika saya berkhotbah di sebuah gereja di Bandung, dia duduk. Walaupun dia merasa dia datang ke gereja karena terpaksa, karena keadaan. Tapi dia cuma bingung. Kenapa kok pendetanya namanya Muhammad Riza Solihin. Akhirnya dia ikuti seluruh kebaktian itu. Dan anak rohani ini ya betul anak muda Sunda. Akhirnya beberapa hari kemudian dibaptis. Akhirnya menikah dengan seorang Tapanuli. Dia menjadi teknologi builders. Dia bekerja untuk perusahaan software di perusahaan yang cukup besar, cukup ternama, dipakai oleh klien-klien ternama di Indonesia ini. Tetapi suami yang Tapanuli ini menderita kanker sedemikian rupa. Tetapi dalam penderitaannya, saudaraku, dia tetap melayani. Karena hatinya tetap untuk melayani. Dengan sisa keadaannya, sisa waktunya, dia tetap melayani walaupun dalam keadaan kanker darah ketika itu. Nah, apa yang terjadi? Dengan cara yang ajaib, Tuhan sembuhkan kanker darahnya. Tuhan dengan cara ajaib, saudaraku, Tuhan sembuhkan. Tetapi sekian tahun kemudian mereka dalam keadaan sehat. Si istri menjadi profesional di bagian investment. Sang suami menjadi profesional, membangun usaha sendiri di bidang IT, tapi Sabtu dan Minggu sama-sama melayani. Di rumah mereka ada komsel, orang-orang yang membutuhkan mereka beri makan. Dan sampai pada sebuah titik ternyata sang suami, singkat ceritanya saja, meninggal dunia pada awal masa pandemi. Tetapi yang anehnya si istri Tuhan angkat dan promosikan. Di tengah-tengah perusahaan banyak yang mengurangi karyawan, justru si istri menjadi CEO, Chief Executive Officer dari sebuah perusahaan aset management yang cukup besar di Indonesia ini. Seorang ibu muda, ya bersama dengan anak, suami ditinggalkan. Tadi pagi dia WA saya. Dia berkata, "Kang Punten, saya ini dalam keadaan seperti hilang arah. Biasanya almarhum suami yang mengarahkan saya. Biasanya kalau saya bingung seperti ini, almarhum suami yang mengarahkan saya." Dia berkata, "Kang, sebagai kakak rohani ya sama-sama Sunda, punya latar belakang sama. Saya bersahabat dengan suaminya, dia juga bersahabat dengan istri saya Elsa. Saudaraku," dia berkata, "Kang, saya minta arahan dari Akang." Saudaraku, arahan saya dari mana? Dari Kisah Rasul 18, ayat yang ke-1 hingga ayat ke-4. Kenapa? Karena saya ketika itu tanyaan saya sederhana. Sekarang kamu apa?
Dia berkata, saya CEO dari hari Senin sampai hari Jumat. Tapi hari Sabtu saya pelayanan Zoom untuk lembaga LPLP dan Kang Dasyat. Saya pelayanan Zoom. Padahal ini direktur keuangan bukan pendeta. Ini direktur keuangan. Bukan direktur keuangan, ini sudah CEO. Tapi hari Sabtu dia mengambil kesempatan untuk melayani lewat Zoom ke lembaga pemasyarakatan penjara-penjara. Kang bingung, kadang-kadang 14 orang yang dibaptis, kadang-kadang 3 orang yang dibaptis, kadang-kadang 5 orang yang dibaptis. Saudaraku, ini berkat maksimal. Ini berkat maksimal. Bukannya potensi yang ilahi, tetapi yang natural pun Tuhan pakai. Maksudnya apa? Untuk diri kita atau untuk Tuhan? Pasti Tuhan akan maksimalkan semua yang ada. Dan dia berkata bahwa hari Minggu aku berkhotbah. Kemana saja melanjutkan pelayanan daripada almarhum suaminya. Saudaraku, menurut saya ini yang maksimal. Yaitu adalah ketika orang-orang dipakai Tuhan di dunia sekuler sekalipun tidak menghentikan dia dipakai secara rohani. Begitupun juga orang-orang yang rohani. Tidak menutup kemungkinan akan dipakai Tuhan untuk mengelola daripada gereja, mengelola daripada pelayanan dengan cara-cara yang profesional. Saudaraku, semua ujungnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu sah adanya. Kenapa? Karena Anda dan saya adalah imamat yang rajani. Dan saya tutup tadi dengan WA bahwa apa yang kamu kerjakan sudah benar. Lakukan saja. Lakukan dengan maksimal, lakukan dengan all out. Soal sisanya itu terserah Tuhan. Karena Tuhan bukan menyatakan apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan menyatakan apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Dan sekarang live chat terakhir. Dan tuliskan, Tuhan nyatakan rencanamu, kehendakmu, keinginanmu yang tertinggi, yang terbanyak, yang terbesar dalam kehidupanku. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur atas rahmat kasih dan anugerah dalam kehidupan kami. Kami diberkati, kami mau bergerak dengan semua potensi yang ada dalam kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk kekudusan dengan integritas yang hebat. Tuhan dipermuliakan dimanapun kami berada. Karena kami akan bergerak tanpa batas. Kami tidak akan membatasi semua yang baik, semua anugerah yang datang daripadamu. Di dalam nama Yesus. Amin.